kembali bersama saya Dr. Ana. Nah, saat ini hari Sabtu saya harus kunjungan pembinaan ke dua puskesmas yang cukup jauh jaraknya, yang paling timur dari wilayah Kabupaten Bima, yaitu wilayah Puskesmas Sape dan Puskesmas Lambu. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada di Wawo. Jadi daerah Wawo itu sebelum Sape dan sebelum Lambu, dan hari ini kita mau kunjungan ya ke puskesmas itu untuk melakukan evaluasi ulang. Kalau setahun yang lalu ini di perjalanan sih ya, makanya serame ini. Makanya ini jalan tanjakan yang menuju ke arah Wawo dulu ya, baru ke Sape. Nah, kalau setahun yang lalu saya udah pernah kunjungan dan kita mengunjungi fasilitas-fasilitas di puskesmas tersebut. Untuk tahun ini mungkin akan ada simulasi kegawat dauratan, lalu pembahasan bagaimana audit yang sekarang kita lakukan, juga bagaimana cara pemeriksaan pada pasien-pasien dengan kontrol luka operasi ataupun pasien-pasien kontrol masa nifas. Nah, teman-teman, ini pemandangannya indah banget. Nanti teman-teman lihat ya bagaimana indahnya wilayah Kabupaten Bima. Dan oh ya, satu lagi teman-teman, dalam proses kegawat dauratan itu juga salah satu masalah yang utama adalah masalah transportasi, bahwa banyak wilayah-wilayah di Indonesia ini termasuk di Bima ini yang harus dibantu transportasinya untuk bisa mendapatkan fasilitas rujukan yang lebih baik. Nah, teman-teman, nanti teman saya akan mengambil gambar gimana kesulitan mereka harus berangkat atau pergi ke Bima melalui transportasi jalan darat untuk bisa mencapai fasilitas yang lebih baik kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Jadi dinikmati channel YouTube Citana kali ini. See you. Saya sudah ada di Puskesmas Sape dan barengan sama Dr. Ana, kita sekarang pembinaan dengan bidan Puskesmas Sape dan wilayah Sape. Saat ini kita masuk ya ke puskesmasnya untuk ketemu dan sharing berbagi ilmu hambatan apa saja yang dialami oleh teman-teman di wilayah Puskesmas Sape dan wilayah sekitarnya. Yuk kita ikuti cerita. Telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti acara pertemuan pada pagi hari ini. Nanti Dr. Azrul Rahman yang kami hormati, bidan-bidan koordinator serta bidan-bidan Puskesmas Sape dan Puskesmas Sape yang kami hormati. Dokter Puskesmas belum ada. Dr. Fazrul Rahman. Kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membaca. Itu harapannya. Yang ketiga, nakes mampu melakukan identifikasi dini terhadap komplikasi yang terjadi. Kemudian, apabila komplikasi ini terjadi, dapat memberikan pertolongan pertama dan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan. Kemudian nanti diharapkan juga melalui kegiatan ini bisa melakukan proses rujukan yang efektif, dan nanti akhirnya di ujungnya adalah pelayanan di rumah sakit yang cepat dan tepat guna dari proses rujukan yang efektif tadi sudah dilakukan oleh puskesmas. Tentunya harus ada tindak lanjut dari kita sebagai FKTP tingkat pertama dalam mengantisipasi kira-kira komplikasi yang terjadi dan bagaimana proses penanganan selama di sini dan proses rujukan yang terjadi. Nanti pada waktunya kami mohon kesempatan dari Dr. Ana yang akan menyampaikan materi dalam penanganan kasus-kasus obstetrik ya. Dan nanti pada kesempatan kedua ada Dr. Nurai juga secara berdiri yang saat ini masih di Puskesmas Lambu. Mungkin demikian.
harapan saya mohon diperhatikan dan disimak dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber nanti, dan ini akan menjadi acuan kita dalam melakukan. Jadi kalau 3 objek itu sudah dibagi secara manajerial, secara kepemimpinan. Kalau kabupaten itu wilayahnya ketua poneknya adalah Dr. Ana, kota Dr. Tri, makanya Dr. Tri DPJP Rumah Sakit Kota Bima. Nah, DPJP-nya beliau dulu sebenarnya Dr. Hairil, tapi waktu masa COVID akhirnya dialihkan ke Dr. Tri. Pak Hairil adalah kepala kelompok staf medis yang ke manajemen rumah sakit. Jadi sudah membagi tugas. Teman, dana wilayah Kabupaten Bima itu besar. Dari 10 puskesmas itu kita bagi bertiga. Saya pun yang mengatur pembagiannya. Jadi sampai Suramandi, kemarin kita ke Palibelo, yang satu lagi saya lupa wilayah Lambu sekarang gitu. Itu saya yang berangkat. Sisanya 6 sisanya itu dibagi 2, Patri sama Hairil. Itu pun Bu Dokter yang ngatur. Di situ dulu ya, diperjelas ya. Jadi bukan Bu Dokter mau petantang-petenteng Bu Dokter terus enggak. Tapi memang saya lah pelapornya. Dan acara kegiatan kita hari ini adalah bentuk evaluasi atau ketindaklanjut dari setahun yang lalu. Setahun lalu kita pernah ketemu, bener ya? Nah, tapi sekarang sudah dibagi. Nah, RSCM sendiri karena dia jauh di pusat Jakarta, dia akan berbagi ke paripurnanya yaitu Rumah Sakit Provinsi NTB. Ya, karena baru ke Provinsi NTB, baru Rumah Sakit Bima adalah salah satu rumah sakit madya. Itu yang nomor 3 kan, yang diawasi oleh RSCM. Nah, semua kok wilayah, kan tadi banyak tuh, ada NTB, Kalimantan Timur dan macam. Kenapa? Karena kematian ibu memang naik. Sekarang itu kenapa ibu cepat pulang dari sini. Sasarannya Ibu Aminah, cek siapa aja pendatangnya, nggak ngaruh sayang kalau KTP-nya Bima, tetap masuk ke wilayah kita. Itu gunanya saya minta bantuan datang ketemu nih. Bidan desa udah harus pulang, cek siapa aja pendatang, karena itu akan masuk. Ini dilaporin, kita juga DPJP dinilai lama nggak direspon. Dari IGD disuruh lapor ACC di ACC enggak sama dokter DPJP-nya. Sampai patografnya misalnya manjang, nggak di ACC rujuk sama dokter Ana. Nah, itu bisa dicontreng. Dokter konsulen tidak atau terlambat merespon. Nah, semua faktor-faktor ini dilihat kemarin. Dan penilainya bukan saya. Waktu itu SK timnya ada semuanya, termasuk Bu Nadia dan staf-stafnya, transportnya segala macam dinilai semua gitu ya. Jadi ini adalah koordinasi atau ibaratnya PR bersama gitu. Lanjut. Merasa keenakan ya kalau memang ada aturan dari sana untuk